saya menginjak pulau-pulau itu yang sebenarnya saya tidak berpikir bahwa pulau ini saya tidak akan injak. Tetapi semua ini atas kemurahan Tuhan saya bisa mengunjungi pulau-pulau ya. Ini semua atas kasih Tuhan ya terhadap hidup saya. Satu bulan kemudian lagi kedengaran bahwa tim yang dari SDT itu akan datang di gereja saya itu untuk melayani ya. Ada kegiatan mission trip ya, mission trip. Jadi kan mereka sudah datang pada saat itu juga kan ceritanya begini. Mereka datang dan saya juga pergi apresiasi sekali dengan kedatangan mereka ya. Oh jadi akhirnya pun sudah keluar kamar? Iya keluar kamar. Iya keluar kamar. Setelah mendengar ada tim mission trip dari Jakarta, akhirnya pun mau keluar kamar. Iya. Ya puji Tuhan luar biasa. Iya keluar kamar. Jadi aku sharing sama mereka, ternyata kebanyakan dari mereka itu apa yang saya alami itu 70% itu mereka sudah alami. Oh, ya. Jadi apa yang saudara Embun alami, bro ceritain ke mereka dan mereka cerita juga bahwa mereka juga ngalamin hal yang sama, kecewa dengan orang tua gitu. Iya. Jadi hal-hal rohani itu mereka ceritakan begini. Jadi saya langsung simpulkan yang tadinya saya mau jadi seorang hakim yang dihormati. Tetapi ada kejanggalan ketika saya membandingkan dengan cerita tadi itu yang mengubah saya. Saya bandingkan menjadi seorang hakim itu tidak ada mahkota, tetapi orang yang dianiaya dimaki dapat mahkota. Saya bandingkan antara kedua ini. Menjadi seorang hakim ini kurang lebih itu kita umur 70 begitu, kita sudah digantikan orang-orang lain. Dan pada saat itu kita berjaya, dihormati pada saat itu. Sejelang pada waktu itu ketika kita sudah dihentikan jabatan menjadi seorang hakim itu, kita tidak merasa lagi punya nama yang besar karena kita sudah lanjut umur. Kita sudah bahkan ketika seorang hakim sudah meninggal itu sering dilupakan. Jadi saya melihat ini, saya menemukan hal di situ bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini mulia sekali. Tidak ada hal yang lebih berharga dari apa yang dia lakukan ini daripada hal-hal yang lain. Ini adalah suatu kebahagiaan menurut saya. Jadi ini suatu spirit, dan akhirnya saya menemukan suatu firman Tuhan lagi di dalam kitab Yesaya. Dia katakan bahwa rancangan Tuhan itu berlainan dengan rencana kita. Dia tidak merancangkan kecelakaan tetapi masa depan yang penuh harapan. Iya. Jadi tadinya saya ini nggak mau kuliah, berhenti mau jadi orang yang punya pendidikan. Akhirnya ini pasti ada masa depan. Kita Tuhan ingatkan ada masa depan. Saya mau menjadi orang yang tidak punya masa depan. Saya hilang harapan begini. Saya nggak mau lagi kuliah karena memang sudah kesal. Karena apa yang saya inginkan itu tidak tercapai, ya berhentilah. Saya cukup di sini aja, saya bilang. Tetapi saya dengan spirit itu saya bangkit. Dan akhirnya saya katakan kepada bapak saya mau menjadi seorang hamba Tuhan. Dan tetapi sebelumnya saya mau sekolah teologi dulu. Iya, sekolah teologi. Saya putuskan waktu itu, saya bilang tim ini saya akan ikut ke Jakarta dan saya akan sekolah teologi. Tetapi juga ada lain sisi lagi bapak saya, apakah kamu mau sekolah-sekolah teologi yang lain? Ada sekolah teologi juga di Pulau Sumba atau yang lebih tinggi lagi. Jadi tim mission trip ini dari mana nih? Dari Jakarta kan? Iya, dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Jadi orang tua tetap nggak mau kasih sebelumnya untuk keluar pulau. Mereka lagi karena saking sayangnya sama saya, karena memang saya anak bungsu. Jadi apa saja yang saya terima, yang saya minta itu mereka kasih. Jadi mereka bilang bisa kok kita kasih kamu di
sekolah teologi yang bagus begitu kan, yang pendidikannya juga bagus begitu. Tapi Tidak saya enak, ya, tidak enak itu, tapi, ya. tapi saya terinspirasi dengan kesaksian kakak-kakak yang melayani di dalam tim mission trip itu. Mereka mengatakan kalau di sana memang kita latih menjadi seorang yang persis lah di dalam Alkitab itu sifat-sifat hamba Tuhan itu kita dilatih supaya kita Tidak manja, ya, ya. tidak manja. Maksudnya kita dilatih bisa nggak kita hidup tanpa uang ya. Saya terinspirasi seperti itu. Jadi kalau ya begini saya mau aja yang seperti ini. Apalagi ketika saya melihat semangat mereka dalam pelayanan itu luar biasa ya. Jadi saya bilang saya tidak mau sekolah Di daerah. ya, saya nggak mau sekolah juga di sekolah teologi yang paling bagus. Tetapi saya bilang sama orang tua saya, Pak, saya mau sekolah aja di STT ini karena mereka datangnya dari sana. Tetapi mungkin ini semua Tuhan yang atur. Jadi saya keterikatan saya untuk belajar teologi itu sama sekali tidak ada di tempat lain. Saya ikut aja mereka, saya bilang gitu. Jadi orang tua akhirnya kasih. Iya, kasih. Jadi akhirnya saya sampai ke sini, saya ingat pada saat itu memang saya berubah total. Orang tua saya yang pada saat saya benci sekali ketika saya memutuskan untuk harus sekolah teologi, saya berangkat dari Sumba ke Jakarta itu sedih sekali. Saya tinggalkan orang tua saya, bapak saya, mama saya tinggalkan, sedih sekali. Saya cukup di dalam kantong saya itu uang pada saat itu yang ada 500.000 aja. Ya, 500. Jadi dari Sumba Ya, cuma bawa uang ya, 500.000. Saya nggak benar. Kalau biasanya kalau di tempat-tempat itu kalau mereka berangkat ke luar pulau itu ya disediain berbagai uang ini atau segala macam. Tapi saya tidak ada sama sekali memikirkan tentang hal itu. Bahkan di perjalanan itu maksudnya ini semua rencana Tuhan. Saya tidak kekurangan makan Tuhan cukupkan ya, dengan cara-cara yang luar dengan biasa. cara-cara yang luar biasa. Dan bahkan tidak terpikir di dalam hidup saya bahwa saya dalam satu perjalanan yang 3 hari aja perjalanan itu saya menginjak pulau-pulau itu yang sebenarnya saya tidak berpikir bahwa pulau ini saya tidak akan injak. Tetapi semua ini atas kemurahan Tuhan saya bisa mengunjungi pulau-pulau yang ini semua atas kasih Tuhan ya terhadap hidup saya. Jadi sampailah di Jakarta. Di Jakarta itu dikirim lagi ya, setidaknya karena mereka peduli saya. Orang tua saya sayang banget. Dikirimin ini beli pakaian apa segala macam kan. Waktu itu beberapa pakaian aja saya bawa ke tempat ini karena nggak mau repot-repotin orang.